Tahukah kamu, rutan dan lapas di seluruh Indonesia sudah kelebihan kapasitas hingga 274,6%. Dari yang seharusnya hanya menampung 135.561 orang, kini diisi oleh 223.450 tahanan dan narapidana. Kapasitas yang kelebihan beban seperti itu dapat memicu sejumlah masalah dan kondisi yang tidak manusiawi. Tahanan dan narapidana sangat rentan secara fisik dan mental. Belum lagi, kepadatan rutan dan lapas dapat memicu konflik hingga berujung kerusuhan antar penghuni. Kebutuhan dasar seperti makanan dan air bersih sama sekali tidak terjamin, juga menjadi sumber penularan penyakit. Sementara itu, akses fasilitas kesehatan di rutan dan lapas minim dan terbatas. Ya, jangan heran, pengawasan dan pembinaan di rutan dan lapas memang sulit berjalan maksimal. Selain jumlah petugas pemasyarakatan tidak seimbang dengan jumlah tahanan dan narapidana, pada dasarnya di satu sisi, anggaran untuk pengelolaan memang terbatas. Bagaimana semua itu bisa terjadi? Semuanya pasti dimulai dari sebuah peristiwa pidana. Selama ini terdapat kecenderungan kasus-kasus pidana di masyarakat diselesaikan melalui sistem peradilan konvensional yang kaku dan formalistis, menekankan keadilan pada pembalasan dan efek jerah, sehingga kasus dianggap selesai dan korban mendapatkan keadilannya ketika kasusnya diproses dengan pelaku berakhir di penjara. Jika dilihat, rutan dan lapas berisi narapidana yang sebagian besar melakukan tindak pidana atau kejahatan seperti pencurian, penggelapan, penganiayaan, penyalahgunaan narkotika yang merupakan pengguna dan pecandu, dan banyak kasus lainnya yang sebenarnya tergolong ringan yang berkontribusi besar terhadap kelebihan kapasitas. Sehingga tujuan dan fungsi lembaga pemasyarakatan untuk merehabilitasi dan menyiapkan narapidana kembali ke masyarakat agar dapat diterima dan tidak mengulangi perbuatannya seringkali tidak berjalan optimal. Dan akhirnya, tetap ada peluang bagi narapidana yang selesai menjalani hukuman penjara kembali melakukan kejahatan. Tentu saja, menghukum pidana pelaku kejahatan adalah hal yang wajar. Hanya saja, pemenjaraan tidak bisa selalu jadi solusi. Kita butuh cara-cara penyelesaian tindak pidana yang lebih adil dan seharusnya bisa memulihkan dampak dari kejahatan. Mari kita berkenalan dengan keadilan restoratif atau keadilan yang memulihkan. Ini adalah pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang didasarkan pada prinsip bahwa perilaku kriminal tidak hanya melanggar hukum negara, tapi juga merugikan korban dan masyarakat. Jika sistem peradilan pidana konvensional mengutamakan proses peradilan dengan putusan hakim cenderung kaku dan menekankan pada pembalasan serta efek jera, keadilan restoratif berfokus pada penyebab dan dampak yang ditimbulkan dari kejahatan atau tindak pidana. Sehingga keadilan restoratif, proses penyelesaiannya mesti dilakukan dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat, maupun pihak lain yang terkait, bersama-sama dalam relasi yang setara untuk mencari kesepakatan mengenai penyelesaian yang adil. Dapat disimpulkan bahwa keadilan restoratif mengutamakan pemulihan atas penderitaan atau kerugian yang dialami korban, mendorong pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya, dan tentu saja mendorong perbaikan relasi dengan korban dan masyarakat yang rusak akibat dari kejahatan. Karena itu, pemenjaraan praktis akan ditempatkan sebagai pilihan yang paling akhir. Sebagai sebuah pendekatan penyelesaian kasus, keadilan restoratif dapat dilakukan dengan beberapa model, seperti mediasi, di mana pihak korban dan pelaku dipertemukan secara sukarela yang difasilitasi oleh mediator untuk menghasilkan kesepakatan penyelesaian bersama. Atau dalam kasus anak berhadapan dengan hukum, dikenal dengan istilah diversi, yang penyelesaian perkaranya dialihkan dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Kemudian selanjutnya, ada ganti rugi kepada korban untuk membantu pemenuhan kebutuhan akibat dampak dari kejahatan. Lalu ada pemulihan melalui rehabilitasi psikis, medis, dan sosial, seperti bagi penyalahguna narkotika yang tergolong pengguna dan pecandu, juga korban kekerasan, serta dapat dilakukan melalui reintegrasi sosial. Tentu saja, keadilan restoratif ini bukan sesuatu yang baru. Beberapa negara telah berhasil mempraktikkannya. Negara seperti Belanda bahkan sukses menekan angka penghuni penjara.
karena lebih fokus menangani penyebab kejahatan melalui program rehabilitasi, keterampilan, dan konseling. Peradilan di Belanda juga lebih mengutamakan menerapkan hukuman alternatif seperti kerja sosial dan denda. Hukuman penjara benar-benar diterapkan hanya bagi pelaku kejahatan yang berat yang dianggap berpotensi besar membahayakan. Dan karenanya, Belanda mampu menyediakan ruang kosong bagi negara lain seperti Belgia dan Denmark, yang penjaranya mengalami kelebihan kapasitas seperti Indonesia. Di Indonesia, pendekatan keadilan restoratif telah didorong untuk diterapkan dengan lahirnya berbagai kebijakan di institusi penegak hukum yang mulai memandang kalau tidak semua masalah tindak pidana harus diselesaikan melalui proses formal peradilan dan pelaku berakhir di penjara. Secara spesifik, keadilan restoratif dapat ditemukan dalam beberapa peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, hingga surat keputusan Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung yang dikeluarkan pada tahun 2020 tentang pemberlakuan pedoman penerapan keadilan restoratif. Kemudian, ada juga Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Pedoman Nomor 18 Tahun 2021 tentang penyelesaian penanganan perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika melalui rehabilitasi dengan pendekatan keadilan restoratif sebagai pelaksanaan asas dominus litis jaksa. Meski begitu, tidak semua kasus pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Hanya beberapa pidana tertentu saja, seperti tindak pidana ringan, misalnya penipuan, pencurian, dan pengerusakan barang yang dinilai kerugian korban tidak melebihi 2,5 juta rupiah atau tergolong ringan. Lalu, tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti pencemaran nama baik dan pencurian dalam keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, kecuali telah berulang kali dilakukan atau korban mengalami luka fisik atau psikis yang tergolong berat. Kemudian, penyalahguna narkotika yang tergolong pengguna dan pecandu. Hingga tindak pidana yang dilakukan oleh anak, dengan syarat bahwa perbuatan tersebut bukan perbuatan berulang dan ancaman pidananya di bawah 7 tahun. Beberapa tindak pidana tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif, seperti narkotika untuk bandar dan pengedar, kemudian kekerasan seksual dan jenis kejahatan berat lainnya terhadap anak dan perempuan. Selanjutnya, tindak pidana terhadap nyawa atau tindak pidana yang sifatnya berat dan merugikan kepentingan publik secara langsung, seperti korupsi, terorisme, dan kejahatan lingkungan. Lalu, bagaimana penerapan keadilan restoratif pada tingkat lokal? Di Makassar, terdapat langkah konkret oleh para praktisi hukum yang bersinergi dengan pemerintah daerah dan masyarakat dalam mengimplementasikan keadilan restoratif ini. Dengan membentuk Forum Restoratif Justice Kota Makassar pada tahun 2019 yang melibatkan seluruh stakeholders kunci dalam sistem peradilan pidana seperti aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim, dan institusi terkait lainnya, yakni Kanwil Hukum dan HAM, PK Bapas, Rutan dan Lapas, serta organisasi perangkat daerah yang memiliki layanan pendukung, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Koperasi dan UMKM, dan Dinas Pemuda dan Olahraga, organisasi bantuan hukum, dan organisasi advokat. Juga melibatkan organisasi masyarakat sipil dan shelter warga. Forum Restoratif Justice Kota Makassar adalah ruang diskursus mendorong reformasi peradilan pidana dengan paradigma keadilan restoratif, menjadi wadah koordinasi multi-stakeholders untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, sekaligus mendiskusikan hambatan, tantangan, dan solusi sehingga penerapan keadilan restoratif dapat berjalan secara optimal. Dalam penerapannya di masyarakat, keadilan restoratif diterapkan melalui shelter warga. Shelter warga sendiri adalah sebuah gerakan masyarakat yang diinisiasi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar.
dalam pemenuhan hak anak, perlindungan, pencegahan, serta pelayanan kasus bagi perempuan dan anak yang menjadi korban tindak kekerasan, kemudian berkembang melayani kasus-kasus hukum lainnya. Dalam prakteknya, beberapa kasus tindak pidana tertentu telah berhasil dimediasi oleh para legal shuttle warga yang berbasis di kelurahan, sehingga kasus-kasus tersebut tidak berlanjut ke proses peradilan pidana. Ya, dengan ini, melalui pendekatan keadilan restoratif, kita berharap semua orang yang nantinya berhadapan dengan hukum, baik korban, pelaku, dan masyarakat lebih merasakan keadilan dan bisa menerima berbagai manfaat lainnya seperti terputusnya mata rantai kekerasan dan berkurangnya kejahatan, pulihnya kehidupan masyarakat, dan terciptanya kedamaian. Efisiensi anggaran, karena berkurangnya biaya penanganan perkara bagi institusi penegak hukum, termasuk biaya operasional negara untuk rutan dan lapas karena berkurangnya jumlah narapidana. Sehingga anggaran negara itu dapat dialihkan kepada program pemerintah yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, seperti pendidikan dan kesehatan gratis. Bersama wujudkan masyarakat adil dan damai melalui keadilan restoratif, keadilan yang memulihkan.